Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini, Ummi Salihas, akan menjelaskan mengenai organ pencernaan pada manusia serta fungsinya. Nah, apa sih pencernaan itu? Pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi lebih halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Dan proses pencernaan terjadi pada saluran pencernaan dan dibantu juga oleh enzim-enzim. Proses pencernaan terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah proses pencernaan secara mekanik yang berfungsi untuk menghancurkan makanan atau menguraikan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pencernaan secara mekanik ini terjadi pada mulut dan lambung. Yang kedua adalah proses pencernaan makanan secara kimiawi, dilakukan oleh enzim, berlangsung di dalam mulut, lambung, dan juga usus halus. Tujuannya adalah untuk menguraikan makanan menjadi sari-sari makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, adapun fungsi dari organ pencernaan secara umum yaitu menghancurkan makanan menjadi lebih halus, menyerap zat-zat makanan yang larut sehingga masuk dalam darah, mengeluarkan zat-zat yang tidak dapat lagi dicerna oleh tubuh atau tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan fungsi dari masing-masing organ pencernaan berikut. Nah, yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut merupakan pintu masuk makanan ke dalam tubuh. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan mekanik dan juga kimiawi. Nah, gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk mengatur letak makanan pada saat mengunyah, membantu menelan makanan, dan membantu mengecap rasa makanan. Kelenjar ludah menghasilkan air liur dan enzim amilase atau petialin yang berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi maltosa. Nah, di saat kita mengunyah nasi, lama-kelamaan rasanya akan terasa manis. Kenapa ya? Ternyata di dalam nasi terdapat zat amilum atau zat tepung yang diubah menjadi maltosa oleh enzim amilase atau petialin. Nah, itulah mengapa saat kita mengunyah makanan atau mengunyah nasi yang mengandung amilum tersebut, rasanya lama-kelamaan akan menjadi manis. Yang kedua ada kerongkongan nih. Kerongkongan menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan menyerupai tabung dengan panjang sekitar 20 cm. Dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, di mana kerongkongan melakukan gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan. Gerakan inilah yang mendorong makanan masuk ke lambung. Ketiga ada lambung. Lambung terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Dalam lambung, makanan dicerna kembali secara mekanik dan juga kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh dinding lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh zat-zat yang dihasilkan oleh kelenjar lambung. Yang keempat ada usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan. Panjangnya kira-kira 6 hingga 7 meter. Di sepanjang dinding usus halus ini menghasilkan enzim-enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan makanan, yaitu untuk mencerna hasil pencernaan pada lambung yang masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Kemudian yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum. Jadi, di dalam organ pencernaan yaitu usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan ya. Kemudian sisa-sisa makanan dari usus halus ini kemudian disalurkan ke usus besar. Usus besar tersambung dengan usus halus. Usus besar ini terdapat di bagian perut bagian bawah sebelah kanan. Nah, di dalam usus besar ini terjadi juga penyerapan, yaitu penyerapan air, serta pembusukan sisa-sisa makanan yang dilakukan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Proses pembusukan yang menghasilkan kotoran kemudian dikeluarkan melalui organ pencernaan terakhir. Anus merupakan tempat keluarnya sisa makanan yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Sisa-sisa makanan yang sudah tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh ini disebut juga dengan feses. Nah, jadi makanan yang semulanya dimasukkan melalui rongga mulut, di dalam mulut makanan dihancurkan dengan menggunakan gigi dan dibantu oleh air liur dan juga lidah. Kemudian makanan yang telah halus tersebut dorong
melalui kerongkongan, kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung dicerna lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim. Kemudian disalurkan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Sisa-sisa makanan tersebut disalurkan lagi ke usus besar. Nah, di usus besar terjadi lagi penyerapan air. Kemudian, sisa-sisa makanan yang sudah tidak lagi diperlukan oleh tubuh dikeluarkan melalui anus yang disebut dengan feses. Itulah organ-organ pencernaan makanan pada manusia serta fungsinya, juga proses-proses pencernaan makanan pada manusia. Sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.